adalah Nona Cheng. Kamu hormatin dia aja. Bocah tengik, tunggu saja kau. Hari ini aku turun tangan sendiri. Pasti bikin kamu hancur lebur. Di waduh, kamu gak akan pernah bisa bangkit lagi. Wei Iran, Tuan Bu, kalian bisa datang, aku senang banget. Yuyu, selamat ulang tahun ya, selamat ulang tahun. Ini hadiah buat kamu, terima kasih. Nona Cheng, selamat ulang tahun. Jarang-jarang hari ini semua orang ada di sini. Nanti ya, aku pasti bakal minum beberapa gelas sama kalian semua. Nona Jiang masih muda udah mikirin godain suami orang. Alkohol yang kamu tawarin, aku beneran gak berani minum. Takut kotor. Nona Cheng, kamu salah paham sama aku. Aku sama Tuan Bu gak ada apa-apa. Memang gak ada apa-apa di antara aku dan dia. Wei Iran, aku tahu dulu aku udah banyak bikin kesalahan. Hari ini aku mau secara resmi minta maaf ke kamu. Wei Iran, maafin aku. Kamu bisa maafin aku nggak? Nggak bisa. Aku bukan Bunda Maria. Kamu minggir sana. Wei Iran, aku beneran tahu salah. Kamu maafin aku ya? Kamu ngapain? Wei Iran, aku cuma mau kamu maafin aku aja. Dulu memang aku yang salah. Abis ini aku mau jadi sahabat baik sama kamu. Wei Iran. Kamu gak apa-apa. Cuma lecet dikit. Tapi aku yakin Nona Jiang juga gak sengaja. Maaf, aku gak sengaja. Aku mau ke toilet bentar, oke. Trik murahan. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Yao Yao. Temanku mana? Teman mana ada teman? Cuma kamu yang bodoh aja. Jadi kamu cari hacker buat hack HP-nya Ye Yao. Bikin drama sendiri. Meskipun kamu tahu terus kenapa. Asal Ye Yao aman, itu udah cukup. Nanti kamu juga bakal berlutut minta ampun sama aku. Sayang sekali, cuma dengan kamu, mau aku tetap di sini. Tang Weiran, aku tahu kamu bisa bela diri sedikit. Kalau biasanya sih, aku mungkin masih agak sungkan. Tapi hari ini, kamu gak cuma kena satu jenis obat. Sekarang kamu pasti ngerasa badan panas banget, nggak punya tenaga sama sekali kan? Terus kenapa? Kamu apaan sih? Jiang Jingqi, aku udah tahu dari lama, kuku kamu ada racunnya. Trik murahan kayak gini, masih dimainin 2 kali. Sekarang aku kasih tahu kamu, apa itu kejam. Cepetan keluar, habisin perempuan ini buat gue. Cewek ini lumayan pedas juga ya, nanti kalau udah mulai main, pasti makin seru. Adik cantik. Kalian berdua nggak becus. Cepetan. Dia udah nggak tahan lagi. Cepetan robek dia buat gue. Cepetan. Kamu mau ngapain? Ini dia kan, Jiang Jingqi. Hari ini aku akan membalas perbuatanmu dengan cara yang sama. Kamu yang imut. Jiang Jingqi, aku kasih tahu kamu ya. Kakak ini orang yang gak bisa kamu mainin.
Nikmatin aja deh nanti. Adik cantik. Udah mukul aku masih mau kabur. Aku gak apa-apa. Ayo kita pergi. Pergi. Mereka berani menyakitimu. Aku pasti akan membuat mereka hidup lebih buruk daripada mati. Kau tidak perlu turun tangan. Cukup cabut saluran telepon mereka. Siapkan ponselnya. Tahan selama 1 jam. Tidak, tidak boleh. Yan, semuanya karena Tang Weiran. Dia yang meracuniku. Tolong aku. Kalau tidak, aku tidak bisa hidup di Guanyu lagi. Yan, tolong aku. Aku sudah memberitahu media. Besok pagi mereka akan datang untuk mengambil foto. Jadi besok media akan memotretku. Kan? Kau masih menganggap dirimu manusia. Mulai hari ini, hari-hari baikmu telah berakhir. Ran, jangan khawatir. Kita akan segera sampai di rumah. Pulang ke rumah untuk apa? Aku akan meledak sekarang. Obat apa yang diberikan Jiang Jingqi padaku kenapa begitu kuat? Tidak pulang ke rumah. Lakukan di sini. Tidak baik, kan? Ambil tasku. Ada sesuatu di tasku. Tas. Ada kondom di tas. Ada botol putih di tasku. Ada pil di dalamnya. Ran, jangan khawatir. Jika kau tidak tahan sampai di rumah, kita bisa melakukannya di sini. Jangan khawatir. Aku akan sangat lembut. Apa yang kau lakukan? Kau ingin mengambil keuntungan dariku. Bukankah kau terkena obat? Aku dibius oleh Jiang Jingqi. Tapi karena masalah Ye Yao, aku lupa minum penawarnya. Kau pikir karena Jiang Jingqi menjebakku, kau punya kesempatan? Maaf. Aku punya penawar universal. Kesempatan khusus apa yang aku butuhkan untuk mendekatimu? Jangan lupa, hubungan suami istri adalah hal yang wajar. Baiklah. Lagi pula kita tidak punya perasaan. Kalau begitu besok kita ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Lepaskan. Aku akan memberitahumu sekali lagi. Jangan katakan 2 kata itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan menjadi orang jahat dan menebus malam pernikahan kita di sini. Tidak tahu malu. Istriku. Lihat sarapan cinta yang aku siapkan untukmu. Benar-benar norak. Norak di mana? Tuan muda keluarga Gu memeluk nona muda keluarga Ji yang keluar dari hotel secara diam-diam. Keduanya berada di ruangan yang sama. Guyan tadi malam jelas menyuruh pengawal untuk menjaga pintu. Bagaimana mereka berdua bisa terlibat bersama? Bocah bau ini. Halo, mengapa Gu Jinyu keluar dari hotel bersama Jiang Jingqi? Tuan keempat, tadi malam setelah kalian pergi, Nona Jiang melompat dari kamarnya ke balkon kamar di lantai bawah. Saat kami menemukannya, dia sudah melakukan itu dengan Tuan Muda Jinyu. Jadi kalian tidak melakukan apa-apa, ya? Tuan Muda Jinyu berkata, jika kami memaksa Nona Jiang pergi, dia akan melompat dari gedung. Istriku, dalam hal ini aku yang salah. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Tidak perlu. Aku akan membuat keluarga Jiang membayar harganya. Presiden Jiang, ada masalah. Grup Jiang kami tiba-tiba mengalami defisit di pasar saham. Baru 2 atau 3 jam. Sudah rugi. Rugi berapa? Rugi 700 juta. 700 juta. Orang berbakat. Kenapa tidak melapor tepat waktu? Kalian semua makan apa? Presiden Jiang, sebenarnya kita tidak bisa disalahkan. Kali ini kita tidak hanya berurusan dengan Ivan, masih ada akun bernama TWR. Mereka berdua bergabung untuk mengepung kita. Momentumnya terlalu besar, seperti bambu yang terbelah. Untungnya kita mencegahnya tepat waktu. Kalau tidak, kita akan rugi lebih banyak. Kekuatan apa di balik TWR?
Maaf Presiden Jiang, orang-orang kami tidak menemukan apapun. Semuanya orang berbakat. Keluar. Sepertinya kali ini Guyan tidak akan melepaskan Jiang. Sepertinya aku hanya bisa pergi mencari gadis liar itu. Gadis desa ini sedikit mirip dengan siaran. Ada apa Presiden Jiang mencari saya? Saya datang untuk meminta maaf kepada Nyonya keempat. Bagaimana cara meminta maaf? Saya tahu Jingki telah melakukan banyak dosa. Nyonya keempat Bu, silakan ajukan permintaan apapun. Saya, Jiang, pasti akan melewati api dan air untuk Anda. Itu terlalu berlebihan. Meskipun Nona Jiang sedikit jahat, tapi aku baik-baik saja. Tidak perlu melewati api dan air. Ya, namun saya mengincar tanah di pinggiran selatan, ingin memelihara sapi, menggembalakan domba, dan sebagainya. Saya dengar dari Tuan keempat, tanah itu milik Jiang. Saya tidak tahu apakah bisa dialihkan ke saya. Tentu saja akan lebih baik jika diberikan harga teman. Tanah itu menganggur. Karena Nyonya keempat menginginkannya, maka saya akan memberikannya kepada Nyonya keempat. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Bagaimana bisa? Itu terlalu mengambil keuntungan darimu. Begini saja. Beri aku diskon 80%. Kita berdua untung. Ini tidak terlalu bagus. Benar-benar gadis desa liar. Apa yang tidak baik? Kalau tidak, orang lain akan bilang aku, Nyonya keempat Bu, terlalu pelit. Baiklah kalau begitu. Saya sudah menghitung. Tanah di pinggiran selatan seluas 700 mu. Menurut harga pasar di kampung halaman saya, 30.000 yuan per mu. Dengan diskon 80%. Kira-kira 16.800.000 yuan. Setelah transfer selesai, saya akan meminta Tuan keempat untuk mentransfernya ke Anda. Apa? Tanah di pinggiran selatan. Meskipun sekarang berupa tanah kosong, tapi saya juga menawarnya dengan harga 1.100.000 yuan per mu. Totalnya 770 juta yuan. 16 juta yuan ini. Apakah Presiden Jiang punya masalah? Di kampung halaman saya memang 30.000 yuan per mu. Tidak. Saya akan segera mengirim seseorang kembali untuk menangani prosedur. Jika tidak ada hal lain, saya akan pergi dulu. Semoga Nyonya keempat dapat mengatakan beberapa kata baik untuk saya di depan Tuan keempat. Jangan khawatir. Presiden Jiang adalah orang yang jujur dan murah hati. Tuan keempat pasti akan tahu. Presiden, ada masalah. TW yang baru saja bersama kita melawan Jiang di pasar saham. Sekarang berbalik melawan kita. Kurang dari setengah jam, nilai saham perusahaan kita turun 50-60 juta yuan. TWR benar-benar dapat menembus garis pertahanan pasar saham di Fan. Benar. Tim kita adalah operator top dunia. Baik itu peretas atau elit pasar saham, tidak ada yang pernah menerobos. TWR ini hanya satu orang, namun dengan mudah menembus pertahanan kita. Menarik. Biar saya yang melakukannya. Lawan berhenti. Apa sebenarnya maksud TWR ini? Ingin bermain denganku? Selidiki untukku. Pastikan untuk mencari tahu siapa dalangnya. Baik. Presiden, alamat IP TWR ada di rumah Anda. Rumahku. TWR. Tang Weiran. Presiden, apa kau baik-baik saja? Presiden dibuat bodoh karena marah. Kehilangan begitu banyak uang, dia masih bisa tertawa. Apa yang bisa terjadi padaku? Kamu bisa pulang kerja dulu. Baik. Presiden Bu, pulang kerja lebih awal hari ini. Istriku. Hari ini sepertinya suasana hatimu sangat baik. Cukup baik. Istriku. Menurutmu, bagaimana dengan operator saham dan teknisi jaringan di Fan kita? Menurutmu, bagaimana keterampilan mereka? Benar-benar payah. Jadi jangan membuatku marah di masa depan. Kalau tidak, aku akan membuatmu kehilangan ratusan juta yuan sehari dengan mudah. Hari ini, hanya untuk mengingatkanmu, istriku,
Kau benar-benar jujur. Untuk merayakan bahwa aku telah berlatih selama 8 kehidupan untuk menikahi istri yang cantik sepertimu. Hari ini kita harus minum sedikit. Tidak mau minum. Kenapa? Karena kau akan memanfaatkan aku saat mabuk. Minum sedikit tidak apa-apa. Untuk bersenang-senang. Baiklah. Lagi pula, hari ini aku membeli sebidang tanah kosong dari Jiang Lingfeng. Besok kamu transfer uang kepadanya. 16.800.000 yuan. Anggap saja. Kamu meminta maaf kepadaku. Kamu membeli tanah darinya dengan harga semurah itu. Itu adalah tanah kosong di pinggiran selatan. Murah. Bisa dibilang murah. Tapi dia menjualnya kepadaku dengan diskon 80%. Sudah dianggap memberinya muka. Istriku. Apa kau tahu bahwa pinggiran selatan akan dikembangkan? Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, untuk apa aku menginginkan tanah kosong itu? Benar-benar untuk menggembalakan sapi dan domba. Istriku. Ini rahasia. Atasan baru saja mengumumkannya. Bagaimana kau tahu? Juga rahasia. Tuan Gu. Suasana hatimu sangat baik hari ini. Ayo, kita pergi karaoke. Terserah, ayo. Dari tempat yang tidak memiliki apa-apa, ke tempat yang tidak memiliki apa-apa. Istriku. Giliranku, giliranku. Berikan mikrofonnya padaku. Aku belum selesai bernyanyi. Istriku, istriku. Aku mau ke toilet sebentar. Tidak boleh, tidak boleh. Kita belum PK. Baiklah. Aku akan segera kembali. Segera kembali. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kau tidak boleh pergi. Kau tidak boleh pergi. Baiklah. Kalau begitu aku akan membawamu kembali ke kamar untuk tidur. Oke. Lepaskan aku. Aku belum puas bernyanyi. Buyang. Jika kau tidak menurunkan aku akan menggigitmu. Apa kau anak anjing, kenapa menggigit orang sembarangan? Kaulah anjingnya. Guk guk guk. Ran. Kurasa aku benar-benar menyukaimu. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu berada di sisimu tanpa ragu, untuk mencintaimu, melindungimu, mengerti? Jangan bicara. Ngantuk sekali. Tidur secepat ini. Apa yang kau lakukan padaku tadi malam? Aku tidak melakukan apapun padamu. Kau sendiri yang memaksaku untuk minum dan bernyanyi. Lalu menerkamku dan naik ke tempat tidurku. Dan juga menciumku. Kukatakan padamu. Aku ingat semuanya. Lalu apa lagi yang kau ingat? Aku ingat. Aku ingat adikmu. Benar saja. Setiap kali minum dengan bajingan ini, tidak ada hal baik yang terjadi. Benar saja. Apa yang harus datang akan datang. Baiklah. Kalian berdua bangun dan duduk. Bangunlah. Nak. Terima kasih, Bibi.
Meskipun Guyan tidak mau menikahiku, aku juga harus menjadi anggota keluarga Gu, melahirkan keturunan keluarga Gu. Seumur hidup ini, Guyan jangan harap bisa memutuskan hubungan denganku. Semuanya sudah hadir. Hari ini ada sesuatu yang ingin kuumumkan. Jinki sedang mengandung anak Jinnu. Garis keturunan keluarga Gu harus diakui. Karena itu, pernikahan mereka akan ditetapkan 3 hari dari sekarang. Adapun keluargaan, aku akan pergi memberi mereka penjelasan. Presiden Gu, Anda juga datang untuk menghadiri pernikahan Jiang Jingqi. Baiklah, kalau begitu kami pergi dulu. Sampai jumpa di pernikahan kita. Baik. Ran, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu pernikahan termegah di masa depan. Siapa yang peduli tidak perlu menggantinya. Jika kau ingin mengadakan pernikahan lagi, pergilah sendiri. Jinki, mulai hari ini kau akan menjadi istri seseorang. Ayah berharap kamu bisa menjadi istri yang baik dan berbudi luhur, merawat suami, mendidik anak-anak, dan berbakti kepada orang tua. Biasanya, ayah juga merupakan pendukung kuatmu. Selama ayah masih hidup, akan selalu melindungimu dari angin dan hujan. Ran, selama ayah masih hidup, akan selalu melindungimu dari angin dan hujan. Ada apa denganmu? Aku baik-baik saja. Tiba-tiba teringat beberapa hal yang tidak menyenangkan. Adik junior, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku hari ini? Tentu saja karena aku merindukanmu. Kapan kamu bisa datang? Jam 3 sore. Apakah ada sesuatu? Sebenarnya bukan masalah besar. Hanya saja, aku merasa ingatanku akhir-akhir ini bermasalah, dan ingatanku sebelum usia 6 tahun benar-benar hilang. Apa kau pikir ada yang salah dengan otakku? Ada sedikit masalah. Ada beberapa hal yang harus kukatakan padamu. Baiklah, aku akan menjemputmu sore ini. Kamu ingin makan apa malam ini? Aku akan mengajakmu pergi. Tidak bisa. Hari ini aku tidak punya waktu. Aku harus menjemput kakak seniorku. Aku akan menemanimu. Hari ini tidak nyaman. Lain kali aku akan memperkenalkanmu. Kakak senior. Adik junior. Maaf hari ini. Aku tidak bisa menjemputmu di bandara. Kita sudah lama tidak bertemu. Aku sudah check-in. Ayo kita pergi. Bye. Kakak senior. Apakah ada yang salah denganku? Apakah benar ada yang salah dengan otakku? Sebenarnya kamu tidak sakit. Hanya saja saat kecil kamu disuntik obat yang mengganggu ingatanmu. Jadi, itu sebabnya kamu tidak ingat apapun sebelum usia 6 tahun. Siapa yang menyuntikku? Apakah nenek? Tidak. Bukan Nyonya Tuatang. Hal ini diceritakan oleh Nyonya Tuatang kepadaku. Dia bilang, setelah dia pergi, tunggu kamu mengambil alih Tang. Pindahkan kantor pusat ke Huadu. Miliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Maka aku akan memulihkan ingatanmu. Baiklah, mari kita mulai. Baiklah, adik junior, jangan khawatir. Apapun yang terjadi padamu di masa depan, selama kakak senior ada di sini, aku akan selalu melindungimu. Adik junior, apa kau sudah siap? Siap. Apapun masa depan, bahagia atau sengsara, itu semua adalah bagian dari hidupku. Aku ingin menemukannya kembali. Dengan begitu, hidupku akan lengkap. Adik junior, apa kau sudah siap? Kalau begitu mari kita mulai. Ibu. Kembalikan ibuku. Kalau mau menyalahkan,
Salahkan dia karena tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Melahirkan gadis kecil yang lucu sepertimu. Manusia selalu ada yang datang duluan dan belakangan. Akulah cinta masa kecil Ling Feng. Ibumu hanyalah wanita jahat. Kenapa marah pada anak kecil? Jangan sampai bayi di perutmu marah. Harta keluarga Xia ini adalah milik kita sekarang. Mulai sekarang, kaulah Nyonya Jiang yang sah. Adik junior. Jangan mendekat. Tidak mau. Aku tidak mau disuntik. Aku tidak mau. Jangan suntik aku. Adik junior. Adik junior, apa kau baik-baik saja? Ternyata, akulah siaran. Bu, sudah lama aku tidak mengunjungimu. Apakah ibu baik-baik saja di surga? Aku yakin Bibi akan senang melihatmu hidup bahagia. Dia akan merasa tenang di surga. Bu, jangan khawatir. Aku menikah dengan pria yang paling ibu sukai, Guyan. Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan membuat Jiang Ling Feng hancur, merebut kembali semua yang menjadi milik keluarga Xia kita. Kamu mencari siapa? Aku tidak ingin berbicara dengan orang yang tidak relevan di sini. Pergi sana. Aduh, menyuruhku pergi. Tahu ini di mana kamu berani menerobos masuk ke Jiang. Aku rasa kau tidak tahu malu. Nyonya keempat Bu, ada urusan apa? Tang Weiran, kau terlalu mengandalkan kekuasaanmu untuk menindas orang. Jika kau tidak memberiku penjelasan yang masuk akal hari ini, jangan salahkan aku jika aku memanggil polisi. Panggil saja. Aku ingin tahu kejahatan apa yang dilakukan dengan merusak barang-barang rumah sendiri. Barang-barang rumah sendiri apa maksudmu? Presiden Jiang, kau sudah lama menempati sarang burung lain, kan? Lupa ini adalah Xia, kan? Tentu saja aku tidak lupa. Pendahulu tempat ini memang Xia Corporation. Sejak saya mengambil alih, baru diubah menjadi Jiang Corporation. Apa hubungannya ini denganmu? Aku adalah satu-satunya pewaris Xia Corporation. Menurutmu apa hubungannya denganku? Apa katamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku siaran, yang 16 tahun lalu kau buang di hutan belantara. Siaran. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu bisa bertahan hidup saat itu? Aku tidak hanya bertahan hidup, tetapi aku juga hidup dengan baik. Itu kamu, memang kamu. Pantas saja saat pertama kali melihatmu, aku merasa kau mirip Sisi. Ternyata kau adalah putriku. Kau tidak pantas mengatakan aku putrimu, apalagi menyebut ibuku. Kau membakar kakekku sampai mati tahun itu, dan membuat ibuku bunuh diri. Membuangku di hutan belantara. Presiden Jiang, saat tengah malam, apakah kau tidak pernah bermimpi ibuku dan kakekku datang mencarimu untuk membalas dendam? Ran, kau salah paham. Saat itu kau masih kecil, tidak mengerti kebenarannya. Kakekmu dibakar sampai mati oleh musuh. Ibumu bunuh diri karena tidak tahan dengan rangsangan. Tidak ada hubungannya denganku. Kau masih mengelak. Presiden Jiang, kau seharusnya menyesal tidak membunuhku. Karena aku masih hidup, aku akan membuat semua yang telah kau lakukan. Kau bayar satu persatu. Kau ingin membunuhku. Membunuh adalah ilegal. Aku tidak akan melakukannya. Aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri semua yang kau pedulikan lenyap. Terakhir, aku akan mengirimmu ke penjara dan membiarkanmu menghabiskan sisa hidupmu di sana. Siaran, kau sudah pergi selama bertahun-tahun, kenapa kembali? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku kejam. Kamu pergi kemana? Tidak menjawab telepon, tidak membalas WeChat. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Ada apa denganmu, Kakak Yan? Ada apa denganmu? Izinkan aku memperkenalkan diriku lagi. Namaku Siaran. Siaran. Siaran dia jelas-jelas.
Semuanya adalah konspirasi Jiang Lingfeng. Dia hampir membunuhku. Apa? Jadi, Jiang Jingqi sebenarnya bukan